Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini dalam Tadabbur Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai hidayah untuk kita semuanya yang Allah turunkan adalah untuk kemaslahatan kehidupan kita sebagai manusia. Siapapun yang membuka, membaca, dan kemudian mempelajarinya dan mengamalkannya, insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita akan tetap dalam koridor Islam, koridor yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan selamat. Ya, pemirsa, dalam Tadabbur Al-Qur'an di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang masuk surga sekeluarga. Ya, tentu ini adalah keinginan kita semua ya, bahwa dalam kehidupan kita dunia dan akhirat kita ingin bahagia. Kita ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada siapapun hambanya yang mengikuti semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan seperti biasa bersama saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Kiai Haji Fahmi Salim MA yang akan menjelaskan kepada kita nih. Dan kami juga sarankan kepada Anda sahabat TV-mu untuk membuka Al-Quran, karena kami senantiasa membuka dan membaca Al-Quran dalam Tadabbur Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Senang sekali Ustadz. Pemirsa semuanya. Amin, amin. Ustadz, ini tema kita ini memberikan sebuah dorongan kepada kita, motivasi kepada kita ya Ustadz ya. Bahwa surga adalah tujuan akhir kita gitu Ustadz ya. Namun dalam perjalanan kita di dunia ini bagaimana kita supaya konsisten untuk pada akhirnya kita memasuki surganya Allah dan tidak sendiri Ustadz. Kita ingin bersama orang-orang yang memang kita cintai. Betul. Di antaranya adalah keluarga kita, anak kita, suami kita, ibu kita, orang tua kita, dan mereka orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, bagaimana Al-Quran ini menjelaskan kepada kita Ustadz tentang harapan kita nih manusia bisa memasuki surga dengan anak cucu kita Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, hidayah, nikmat kesehatan, nikmat kita dapat bersilaturahim melalui layar kaca TV-mu ini. Mudah-mudahan senantiasa pertemuan kita ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang masuk surga sekeluarga ini memang menjadi topik ya yang tentu sangat kita dambakan. Betul. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim ya, ayat-ayat yang berbicara tentang informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang beriman juga akan bisa masuk sekeluarga, masuk surga sekeluarga ini diterangkan di dalam surah At-Tur ya, ayat 21 di antaranya. Ayat 21. Ya. Kemudian Ar-Ra'du ayat 22 23 dan juga ada juga di dalam surah Hamim Fussilat ya. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kaji sekarang ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Maknanya, terjemahnya secara tafsiriyah adalah bahwa orang-orang yang beriman dan mereka diikuti oleh keturunan-keturunan mereka dalam imannya. Ya, artinya mereka bukan hanya mereka yang beriman, tetapi keturunan-keturunan mereka juga mengikuti jejak mereka ya dalam keimanannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan sertakan, kami akan ajak, kami akan pertemukan keturunan-keturunan itu dengan mereka, dengan orang tuanya. Di sini dijelaskan di dalam tafsirnya, fi manzilatihim fil jannah, akan kami pertemukan di dalam rumah di dalam surga. Wa illam yablughu amala abaihim, meskipun mereka belum mencapai ya kualitas derajat amal daripada atau keimanan orang tua mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan mengurangi sedikit pun ya dari orang tua tersebut ya pahala daripada amal-amal mereka. Ya, maksudnya adalah di sini mereka akan juga akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa mengurangi nilai-nilai pahala dan amal yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi orang tua yang soleh ini bisa menarik keturunannya. Orang tua yang soleh ya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan keturunan-keturunannya ya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Litaqarra a'yunul aba bil abna indahum fil jannah. Supaya tentram hati ya, senang ya orang tua tersebut dengan ketika mereka berkumpul dengan anak-anak keturunan mereka di dalam surga. Aduh, bahagia sekali ya. Kita pulang kampung bareng-bareng aja, betul, menuju ke sebuah rumah atau villa katakan ya, kalau kita liburan bersama dengan keluarga, pulang kampung. Family gathering. Ini luar biasa, apa kenikmatan ya bersama keluarga. Ya, maka itu ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala ingin mendorong kita ya. Ini adalah ayat yang memotivasi setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan iman. Ya, karena hubungan antara orang tua yang beriman ya, yang mendidik anak-anaknya dengan keimanan yang baik yang diwariskan, artinya mereka selama di dunia ini melakukan pengkaderan ya, internalisasi nilai-nilai keimanan di dalam diri putra-putri mereka, dan mereka nanti juga akan terus menurunkan sifat-sifat itu kepada anak-anaknya. Ini kan tergantung pendidikan siapa yang pertama. Iya, betul. Ya, maka di situ ada peran penting orang tua untuk menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anaknya. Dan ganjarannya, balasannya Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan mereka. Akan satukan mereka di dalam surga. Ya, meskipun jadi secara pesan ayat ini, meskipun nanti derajatnya keluarga ini dari beda-beda sana keturunan sama sampai ke bawahnya itu mungkin beda-beda, kualitasnya beda-beda. Level surganya beda, tergantung iman dan amalnya. Tetapi karena kesalehan orang tua ya, karena dia menanamkan sesuatu benih yang baik, ya, satu tunas yang baik, kemudian ini terus-menerus diwariskan, menerus berbuah dan berkembang, ya, maka Allah memberikan ganjaran, ya, supaya ini dikumpulkan, ya sudah dikumpulkan saja, ya, bersama keluarganya secara umum, jadi tidak terpisah-pisah, tersekat-sekat. Nah, ini berbeda ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir, ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, yang sangat menolak tauhid kepada Allah, justru mereka di dalam Al-Quran itu digambarkan mereka itu masuk ke dalam neraka jahanam itu khalidan fiha, sendirian. Karena kalau masuk ke dalam satu tempat yang sangat mengerikan, dia sendirian, itu kan siksanya dia rasakan luar biasa. Mending kalau rame-rame, dibagi-bagi siksanya. Ya kan? Tapi ibarat kalau orang sendirian, takut kalau sendirian di tempat di dalam yang Quran seram. itu berbeda. Nanti kita lanjutkan ya. Khalidina fiha buat orang-orang yang masuk surga. Khalidan fiha sendiri itu bagi orang kafir yang masuk neraka. Ini nanti kita bahas lebih lanjut ya Ustadz ya. Dan kita ingin mengetahui lagi, ada pesan apa lagi yang terkandung dalam surat At-Tur ini ya Ustadz ya, terutama kita bagi orang tua yang tentunya kita nanti akan punya keturunan, anak, cucu dan lain sebagainya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali ya sahabat TVMu, dan tetaplah bersama kami dalam Tadabbur Al-Quran.